Di awal film diperlihatkan sebuah arena pertarungan ilegal. Di sana terlihat seorang wanita bernama Frankie yang sedang mencari pria bernama Ford. Ford sendiri sekarang sedang bertarung dan terlihat sangat brutal menghajar lawannya itu. Diketahui kalau Ford adalah petarung tak terkalahkan dan ini adalah kemenangan beruntun yang ke-6. Mengira bakal tidak ada yang berani menantangnya, tiba-tiba datang seorang pria memasuki arena. Entah siapa pria yang diketahui bernama Dalton ini, yang jelas Ford yang tak terkalahkan sekalipun, nyalinya ciut dan langsung pergi dari sana. Sehingga Dalton mendapatkan bayarannya, tanpa mengeluarkan keringat sama sekali. Di luar arena, Ford yang merasa dibikin malu langsung menyerang Dalton dengan sebilah pisau. Namun Dalton seperti tidak merasakan sakit sama sekali saat ditusuk, sehingga membuat Ford ketakutan dan langsung kabur. Tak lama berselang wanita bernama Frankie tadi menghampirinya. Di sana Frankie menawari pekerjaan kepada Dalton untuk menjadi security di klub malam miliknya. Namun walau Dalton membutuhkan uang dan pekerjaan, dia menolak halus tawaran itu. Walaupun begitu, Frankie tetap memberikan nomor teleponnya kepada Dalton. Dalton akhirnya menerima tawaran itu setelah sebuah insiden menimpanya. Keesokan harinya Dalton sampai di kota Florida dan langsung disambut pemilik toko buku bernama Charlie. Charlie terus mempromosikan buku jualannya, namun Dalton hanya bermaksud menanyakan sebuah alamat bar bernama Roadhouse. Dengan sangat ramah, ayah Charlie menunjukkan arah menuju alamat tersebut. Sesampainya di sana, Dalton terlihat sangat menikmati suasana di bar tersebut. Di sana dia berkenalan dengan Billy, salah satu security di klub malam itu. Tak lama sebuah keributan terjadi, dan pemandangan seperti itulah yang akan Dalton lihat setiap harinya. Kemudian datang sekelompok geng motor, yang tanpa basa-basi langsung membuat keonaran di bar tersebut. Menyadari Billy bukan tandingan mereka, Dalton pun memancing mereka untuk diselesaikan di luar. Mereka pun dengan pede mengikuti Dalton dan menganggapnya remeh karena hanya seorang diri. Namun saat terjadi pertarungan, Dalton dengan mudah mengalahkan mereka. Setelah menghajar mereka, Billy dengan baik hati membawa mereka ke rumah sakit. Seorang dokter bernama Ellie dengan sarkasnya mengucapkan terima kasih karena Dalton telah membawa para preman ke sini. Namun melihat luka Dalton, Ellie dengan baik hati mengobati lukanya. Malam itu Dalton tinggal di perahu tua milik Frankie, dan Frankie mengingatkan kalau tentang adanya buaya di sana. Dikira cuma bercanda, seorang penjaga dermaga juga mengatakan hal yang sama. Setiap malam sebelum tidur, Dalton selalu gelisah seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Ternyata dulunya Dalton adalah seorang petarung MMA. Alasan dia pensiun jadi petarung adalah karena adanya sebuah insiden di pertandingan, di mana dia menghabisi lawannya di ring karena Dalton tak mampu menahan emosinya. Dan ternyata lawannya itu adalah sahabatnya sendiri. Itulah mengapa pada awalnya dia menolak bekerja di bar, khawatir kebrutalannya itu kembali muncul. Keesokan harinya Dalton mampir ke toko buku milik Charlie, dan secara kebetulan para preman bermotor hendak berbuat onar di sana. Dengan berani Charlie keluar mengusir mereka, dan mereka pun langsung pergi melihat orang di belakang Charlie. Kemudian kita dikenalkan dengan seorang pria bernama Ben, anak dari milionair kota tersebut bernama Gerard Brand. Saat ini sang ayah sedang dipenjara, dan untuk sementara Ben yang memegang kendali. Dan rupanya, para preman itu adalah anak buah Ben. Mereka ditugaskan untuk menebar teror di sekitaran Roadhouse. Karena bangunan Roadhouse dan sekitarnya, menghalangi bisnis yang sedang dikembangkannya.
Tiada hari tanpa keributan di Roadhouse. Sehingga Dalton memberikan tips kepada Billy dan Riff cara melawan para preman yang mengacau. Malam itu saat Dalton akan pulang ke kapalnya, dia ditabrak oleh sebuah mobil. Untung saja dia masih bisa selamat. Namun saat kembali ke kapalnya, satu orang preman sudah menunggunya di sana. Pria itu menodongkan pistol ke arah Dalton, namun itu bukan masalah baginya. Ketika preman itu terjatuh ke air, seekor buaya dengan cepat menerkamnya. Ternyata adanya buaya bukan isapan jempol semata. Dalton yang curiga terus diburu preman, bertanya kepada Frankie apa yang sebenarnya terjadi. Namun Frankie mengatakan kalau mereka hanyalah preman biasa. Keesokan harinya para preman melakukan penyisiran, namun mayat preman tadi tidak bisa ditemukan. Sementara Dalton yang baru keluar dari toko buku, dihadang anak buah Ben dan mengancamnya dengan sebuah pistol. Namun tentu saja itu bukan masalah baginya. Ayah Ben yang ada di penjara pun akhirnya mendengar ketidakbecusan anaknya dalam mengatasi masalah. Ia pun akhirnya menghubungi mantan petarung MMA bernama Knox untuk mengatasi masalah ini. Keesokan harinya, Ellie menghampiri Dalton untuk mengajaknya bersantai di tengah lautan. Di sini terlihat mereka yang mulai saling suka, hingga mereka bermain kuda-kudaan di sana. Sementara di sisi lain, Knox sudah sampai di markas Ben dan langsung membuat onar di sana. Knox kemudian memberikan satu kesempatan lagi untuk Ben, agar bisa mengatasi masalah ini. Ben lalu mengirim dua deputi sheriff kepada Dalton, dan memintanya untuk bertemu dengan sheriff yang bernama Black. Si sheriff yang merupakan kaki tangan Ben, meminta Dalton pergi dari kota tersebut, namun Dalton menolaknya. Si sheriff yang marah pun hampir saja membunuhnya. Untungnya Ellie datang tepat waktu untuk mencegah yang ternyata sheriff itu adalah ayahnya. Di perjalanan Ellie menjelaskan semuanya, hingga Dalton akhirnya mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Malam harinya Ben sendiri yang mendatangi Dalton di Roadhouse, dan meminta baik-baik kepada Dalton untuk pergi. Namun karena kesepakatan tidak terjadi, Ben akhirnya menyerahkan semua ini kepada Knox. Tentu saja Knox dengan senang hati akan melakukannya. Knox langsung masuk ke dalam dan mulai membuat keributan. Tak mau kebrutalan yang telah lama dia pendam muncul kembali, maka Dalton memutuskan untuk pergi dari kota tersebut. Frankie yang mencoba menjelaskan apa yang terjadi tak bisa mengubah keputusan Dalton. Namun tiba-tiba dia berubah pikiran, setelah toko buku kesayangannya porak-poranda dihancurkan mereka. Saat itu juga Dalton menghampiri si pembakar toko, dan langsung menghabisinya. Kemudian Dalton bertanya di mana Brand kepada anak buahnya yang tersisa. Namun dia tidak tahu, dan hanya mengatakan akan ada pengiriman uang di dermaga. Keesokan harinya Dalton menuju dermaga tersebut, menghajar si pengantar dan menyita uang yang akan dikirimkan. Siang harinya Sheriff mendatangi Dalton dan mengabarkan kalau Brand telah menculik anaknya. Sheriff meminta Dalton mengembalikan uangnya agar anaknya yaitu Ellie dibebaskan. Dalton menyetujuinya, namun dia sendiri yang akan mengantarkan uang tersebut. Sesampainya di sana, Dalton langsung disambut mereka. Namun saat negosiasi sedang terjadi, Knox datang untuk mengacau dan inilah yang terjadi.
Mereka berhasil keluar dari kapal, namun Ellie kembali tertangkap. Sementara Dalton harus kembali berhadapan dengan Knox. Knox berhasil dilempar ke laut, dan Dalton masuk ke kapal yang sama dengan Bran. Dan inilah yang terjadi. Dalton menghajar Bran yang selamat dari kejadian tadi, namun tiba-tiba Knox datang ke tempat tersebut, dan pertarungan final antara Knox dan Dalton akhirnya terjadi. Knox memang sangat kuat, bahkan berhasil melukai perut Dalton. Bran terus mengoceh agar Knox menghabisi Dalton, sehingga Knox kesal dan langsung menghabisinya. Dalton sendiri kembali dihajar Knox, namun akhirnya dapat mengembalikan keadaan. Di akhir film, Dalton berniat untuk meninggalkan kota tersebut. Namun sebelum itu, Dalton memberikan kenang-kenangan untuk toko buku kesayangannya. Lalu film pun selesai. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa di video selanjutnya.